مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita datang Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten nikmat hidayah datang kita setuju pilih kanthi nikmat menika kita wonten dalem menika saged kempal wonten dalem wonten masjid Sambangan menika puji syukur kita datang Allah Subhanahu wa taala kita tasih dipun paring kesempatan keimanan jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Angin kita menghadiri pengawasan wonten dalu menika kita niataken ingkang sasaesenipun nggih niki mumpung kesempatan kita wonten dalu menika kita wonten masjidipun Allah kita niataken pertama kita niat iktikaf wonten masjid menika. Terus iktikaf menika mboten namung kita nindakaken salat dan sanes-sanes kita lenggah kita niat iktikaf wonten masjid nggih saged-saged kemawon. Nomor kali kita niataken thalabul ilmi nggih. Kita mungkin ada ilmu yang bisa kita ambil manfaatipun. Nah, ingkang nomor 3 kita niataken kita saged silaturahmi dateng sederek utawi tanggi kang ketemu wonten dalem menika. Terus niatan-niatan niku kedah kita nomor lahirkan wonten di dalam hati kita lahirkan di dalam nomor tindakan kita menika wau. Jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu amat pentingipun niat nggih. Napa dipun ngendikaken innamal a'malu binniyat. Nggih, sedaya hal niku tergantung niatipun. Maka niat menika sangat penting, sangat datang kita. Dipun ngendikaken wonten salah satunggalipun hadis ingkang dipun riwayataken Ibnu Abbas, "Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha indahu hasanatan kamilan." Terus tiyang ingkang niat kesainan lajeng piyambakipun nggih qadarullah wau kenging sampun niat badhe tindak datang masjid badhe ngrawuhi pengaosan kemudian qadarullah wonten kepentingan sanes hal ingkang menghalangi tiyang menika nindakaken napa ingkang dipun niataken menika boten kelaksanan
niku kali Allah sampun dipun catet bilih tiyang menika mendapat hasanatan kamilatan. Tiyang niku sampun mendapat pahala ingkang sempurna, dibalas kali Allah kados bener-bener tiyang nipun sampun nindakaken ingkang diniataken niku wau. Nggih. Terus tiyang niat tapi mboten saged wujudaken niatipun niku wau, niku sampun dipun catet hasanatan kamilatan. Tiyang niku sampun mendapat pahala nggih ingkang sempurna bilih tiyang niku sampun nindakaken kesaenan niku wau. Nah, ini kan luar biasa. Nembe niat lho niku. Dereng mujudaken niatipun niku. Niku nak niat kesaenan. Niku badhe dipun balas kali Allah dengan balasan hasanatan kamilatan, dengan napa kesaenan ingkang sempurna. Terus dicatat bilih si fulan ini telah melaksanakan apa yang diniatkan tadi meskipun dereng laksanakan. Karena mungkin qadarullah napa mungkin kesibukan wonten hal darurat, misalnya tiba-tiba kok enten tamu mau padahal pun niat ajeng mlampah teng masjid kok tiba-tiba enten tamu. Terus niku sampun niku pentingipun niat. Ingkang nomor kali ini wa in hammat biha fa'amilaha katabahu indahu asyarata hasanatin illa sab'i mi'atin dhifin. Nak tiyang niku wau pun niat kengriya niat badhe tindak teng masjid rawi pengaosan lajeng dipun gambelaken kali Allah saged rawuh bener. Tiyang niku pun dapat kesaenan dari apa yang dilakukan itu, ditikelaken 10 dumugi 700 kali lipat. Nah, niku pentingipun niat niku. Niat sae. Nah, niat sae niku saged nindakaken tiyang menika mendapat pahala berkali 10 sampai 700 kali lipat. Dipun tikelaken pahalanipun. Terus niki wau ikan kita sampun niat saking griya tindak teng masjid berarti pahalanya luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah 10 sampai 700 kali. Niku begitu napa istilahipun maha pemurahipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng niki bentenipun nak tiyang punya niatan kejelekan, enten krentek niat ajeng nindakaken hal ingkang boten sae, tiyang niku wau falam ya'malha. Nah, wis napa enten krentek ingkang boten sae, kemudian dia teringat dengan Allah, kemudian tidak melaksanakan napa keburukan tadi, dia dibalas oleh Allah dengan hasanatan kamilatan, dengan balasan yang sempurna bahwa dia telah menghindari hal-hal dosa niku wau. Terus tiyang gadah niatan Allah, lajeng niatan Allah niku mboten sios dipun laksanaken, tiyang niku dapat pahala sempurna dari Allah karena dia telah terhindar dari perbuatan ingkang boten sae niku. Nah, lajeng tiyang niku napa ingkang nomor sekawan, tiyang niku gadah niatan ingkang Allah, tapi saged niku kemudian diwujudkan dipun tindakaken niatipun niku wau ingkang Allah niku wau. Maka tiyang niku dipun balas sekali Allah dengan kata Allahu niat sayyatan wahidatan tiyang niku dihitung kali Allah dengan catatan dosa 1.
Ya. Terus tiang niat kesaenan saged nindakaken kesaenan niku dipun catat 10 dumugi 700 kali lipat. Tetapi tiang ingkang nindakaken niat dengan kejelekan kemudian menindakaken kejelekan hanya dicatat dengan satu keburukan atau satu dosa. Niku bentenipun tiang niat ingkang sae kalih niat ingkang Allah niku nunjukaken betapa Allah luar biasa kasih sayang kalih menungso niku wau. Terus betapa murahipun Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, terus kita wondalu menika kita niataken niku kula aturaken, kita niataken ingkang pertama kita niat iktikaf wonten masjid. Ingkang nomor kali kita niataken thalabul ilmi. Ingkang nomor 3 kita niataken bersilaturahmi dengan saudara kita sama muslim. Lajeng yang ketiga yang keempat kita niataken memakmurkan masjidipun Allah Subhanahu wa taala. Terus satu kegiatan utawi satu ibadah kita niatakan dengan berbagai macam niatan-niatan niku, dan itu akan dilipat gandakan oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat pahalanipun. Maka beruntunglah tiang ingkang dalu menika saged hadir wonten masjid menika dengan niatan-niatan niku. Maka disulaki kita saking griya niataken ingkang niku dengan niat-niatan pertama niat iktikaf, nomor kali niat thalabul ilmi, ingkang nomor 3 kita niataken silaturahmi, ingkang nomor sekawan kita niataken memakmurkan masjidipun Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus itu begitu luar biasa dari niat niku. Maka Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat, bahwa sedaya amal niku tergantung kali niatipun kita datang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kula lajengaken kajian kita tafsir Quran surah An-Naba niki dugi kekalungi pertemuan yang lalu sampai ayat ke-36 nika kula lajengaken 37 sampai 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaban yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba dhalikal yawmul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum 'adaban qariban yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Ingkang pertemuan ingkang lalu menjelaskan tentang nikmatipun tiang-tiang ingkang takwa datang Allah, pilih tiang takwa menika badhe dipun ganjar kali Allah dengan kenikmatan surga ingkang penuh dengan buah-buahan, penuh dengan tanaman buah-buahan yang kenikmatan buah niku wau meskipun sami kalih donya tetapi lebih nikmat buah yang ada di surga pun Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nikmat niku wau
jazaa'an min rabbika ata'an hisaba, niku adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah pemberian yang cukup banyak. Terus tiang wonten alam wonten surga nipun Allah niku dipun paringi nikmat ingkang begitu banyaknya. Begitu banyaknya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan tiang niku badhe kekal wonten surga nipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ayat lajengipun ingkang ayat 37 tugi 40 ingkang kula waswau niki menjelaskan bagaimana kondisi manusia ketika dibangkitkan dari kuburipun kematianipun niku, menjelaskan bagaimana tentang hari akhirat niku. Wonten niki Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman. Terus bahwa Allah niku adalah pemilik langit dan bumi, pemelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara langit dan bumi niku bila sedaya niku kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tiang-tiang kafir niku istilahipun ragu kalih Allah, apakah bisa Allah mengembalikan tulang-tulang yang sudah busuk, tulang-tulang yang sudah dimakan rayap, dimakan cacing tanah, ini saged kembali ke asal semula. Nah, ini dijawab kali Allah bahwa semuanya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan manusia kemudian mengembalikan kepada bentuk yang semula bagi Allah sangat mudah. Maka itu lebih mudah daripada menciptakan langit dan bumi ini. Lajeng wonten nanti kelak di akhirat la yamlikuna minhu khitaba. Tiang-tiang di alam napa padang mahsyar niku ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar niku tiang niku mboten saged ngendika napa-napa. Mboten enten, terus semuanya manusia itu dalam kondisi napa istilahipun tegang semuanya, takut semuanya. Tidak ada yang berani berkata apa-apa. Niku keadaan hari akhir seperti itu. Manusia dipun dikatakan wonten surah Abasa niku yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Terus tiang-tiang ketika di alam padang mahsyar niku semuanya tersibukkan dengan urusan masing-masing, pengen selamat sendiri-sendiri. Engkang napa garwanipun boten saged nolong suaminya, dan istrinya juga tidak bisa menolong kebalikanipun, dan anaknya juga tidak bisa menolong orang tuanya, dan orang tuanya tidak bisa menolong anak-anak mereka. Semuanya tersibukkan dengan kesibukan masing-masing, pengen menyelamatkan dirinya sendiri. Lajeng yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffal la yatakallamun. Pada hari itu ketika ruh dan para malaikat berdiri dengan bersaf-saf dan tidak bisa berkata apa-apa. Terus ketika manusia telah dibangkitkan pada bangkit tiupan trompet Israfil yang kedua, manusia dibangkitkan, kemudian mereka berbaris bersaf-saf dengan para malaikat. Ruh niki enten ingkang memaknai Ibnu Abbas niku napa menjelaskan bilih ruh niku adalah keturunan anak Adam di menungso niku dan tapi enten ingkang menjelaskan bilih ruh niku adalah malaikat Jibril. Tapi yang pemaknaan secara umum bilih
Ruh niku adalah anak Adam niku wau. Terus malaikat dan manusia sealam dunia niku badhe berbaris di padang mahsyar. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Inilah kondisi keadaan di padang mahsyar niku dipun jelaskan di ayat 37 niku wau. Illa man adzina lahu rahman, kecuali mereka yang telah diberi izin oleh Allah untuk berkata. Yauma ya'ti wonten dipun ngendikaken Allah wonten surah Hud, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idzni. Ketika hari itu datang, ketika hari pembalasan itu datang, maka seorang pun tidak bisa bicara kecuali dengan izin Allah. Dipun jelasaken ugi wonten surah Hud wonten dipun ngendikan wala yatakallamu yauma idzin illa rusul, dan pada hari itu tidak ada yang bisa bicara kecuali para rasul. Terus kemudian waqala suwaba, dan ia mengucapkan kata-kata yang benar. Dan ketika manusia diberi kesempatan untuk bisa bicara, maka bicaranya adalah bicara yang benar. Tidak ada yang bisa berdusta, tidak ada yang bisa menutup-nutupi kados mungkin di dunia niki kalau di pengadilan itu saged berbohong, tapi di hadapan Allah betul saged berbohong. Waqala suwaba, yang dikatakan itu namun kebenaran, semuanya tidak ada yang bisa menutupi. Wa tilkal yaumul haq, dan itulah hari yang pasti terjadi. Hari pembalasan itu pasti terjadi. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, maka barang siapa yang dikehendaki Allah di dunia dia taat dengan Allah, maka ila rabbih ma'aba, dia niscaya akan menempuh jalan kembali kepada Allah, dia menika dipun masukaken surganipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng inna anzarnakum adaban qariba, sesungguhnya kami telah mengingatkan kepadamu tentang hari kiamat dalam waktu dekat. Maksudipun dalam waktu dekat itu dengan waktu yang sangat singkat. Terus kehidupan wonten alam dunia niku terasa singkat sebenarnya pun. Niku sampun dielingke kali Allah supados kita menika iman lan takwa datang Allah Subhanahu wa taala. Singkat dibanding dengan kehidupan di alam akhirat mangke ingkang kekal selama-lamanya. Lajeng yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, dan pada hari itu manusia melihat apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka. Terus wonten di yaumil hisab mangke manusia akan diperlihatkan segala perbuatan dari tangan-tangan kita, apa yang kita perbuat ketika masih di dunia. Kados-kados niku kita niku nonton filmipun kita yang enggak ingkar melaksanakan niku wau, diperlihatkan semuanya kepada kita semua niku wau. Dipun jelasaken wonten surah Al-Kahfi, wajadu ma'amilu hadiran, dan mereka mendapati semua apa yang mereka kerjakan, dan itu tertulis dalam catatan para malaikat-malaikat Allah. Lajeng wonten surah Kiamat, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar, dan pada hari itu diberitakan kepada manusia tentang apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikan ketika kita menikah hidup di dunia. Terus gambaran-gambaran kegiatan amalan-amalan kita tentang alam dunia niku dipun perlihataken datang kita sedaya. Lajeng wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba,
Nah, niki bagi tiang-tiang kafir, ya, tiang-tiang kafir, mereka akan berkata, alangkah baiknya aku ini menjadi tanah saja. Maksudnya pun ngaten. Tiang-tiang kafir ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka merasa takut karena mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan amalipun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasa ngeri dengan siksaan neraka yang istilahnya pun tampak di hadapan mereka niku. Maka mereka berangan-angan, bagaimana saya menjadi tanah saja. Nah, tanah ini bukan betul dibalas sekali Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan nonton surah tafsiripun pilih Allah memberi istilahipun pengadilan ingkang betul-betul adil. Bahkan hewan niku diberi keadilan kali Allah. Hewan niku diberi keadilan kali Allah. Misalipun satu hewan berbuat dolim utawi nganiaya datang hewan yang lainnya, itu akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing telah mendapat balasan apa yang dilakukan di muka bumi niki wau. Niku hewan. Setelah itu hewan niki setelah terbalaskan apa kezaliman apa yang mereka lakukan di dunia, kemudian hewan-hewan niki wau berubah menjadi tanah. Berubah menjadi tanah. Terus betul disiksa oleh Allah, meskipun dipun hak-hakipun pembalasan ketika di dunia itu dibalaskan oleh Allah, kemudian dia dikembalikan menjadi tanah. Nah, dengan melihat iki wow, tiang-tiang kafir nggih pengen, mereka menginginkan seperti hewan-hewan iki wow. Ya, mereka merasa nggak sanggup kalau menahan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam nerakanipun Allah. Mereka pengen niku kados hewan-hewan niku dikembalikan menjadi tanah. Ya laitani kuntu turaba, ya Allah jadikanlah aku menjadi tanah saja ya Allah, karena niku menyesal di akhirnya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus penyesalan itu adalah di akhir. Penyesalan itu pasti di akhir. Mboten enten yang menyesalkan di awal, mboten enten. Maka ketika Allah memperlihatkan segala amal-amal, kemudian mereka istilahnya pun pesimis, nggak mungkin saya dimasukkan ke dalam surga pun Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperlihatkan siksaan neraka, mereka kemudian ya Allah jadikanlah kami. Terus siksaan Allah yang luar biasa menjadikan yang kafir berangan-angan menjadi tanah. Ya laitani kuntu turaba. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mengikuti kesimpulan paling besar dari Allah Subhanahu wa taala itu siapakan itu yang diwastani yang cerdas itu boten kok yang pandai itu boten. Yang dikatakan cerdas itu yang ikan mempersiapkan dirinya, bekalnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadidis safinata fa innal bahra 'amik wa qadis jada fa innas safara ba'id. Terus diberikan Rasulullah, jadidis safinata, barulah imanmu. Jadidis safinata, perbaharulah kapalmu. Fa'inal safara fa'inal bahra 'amik. Sesungguhnya lautan itu sangat disebut sangat dalam, sangat ganas.
Itu gambarkan Rasulullah kehidupan wonten alam dunia itu ibaratipun kados nopo kapal ingkang melalui lautan ingkang ganas. Maka pesan Rasulullah jadi bisa binata perbarulah kapalmu itu, perbarulah kapalmu itu. Nah, itu istilah Rasulullah menggunakan kata-kata istilah kiasan. Safingan itu kapal, tapi belum maknai ulama ini yang dimaksud Rasulullah itu adalah iman. Iman kita ingkang saged nyelametake kita wonten alam donya iki, iman kita niku ingkang saged nyelametake kita niku keimanan kita niku surga niku Allah karena keimanan itu. Maka hendaklah diperbarui. Nah, cara pun memperbarui iman kasus kita berikut tidak membuat pengawasan di dalam rangka memperbarui keimanan kita. Kita ingin datang Allah, kita sholat, kita sujud datang Allah itu dalam rangka kita memperbarui keimanan kita. Sebab namanya iman itu ya sebanyak terus. Namanya iman itu sangat berkurang, sangat bertambah. Kadang-kala Nabi istri pun naik keimanan itu, tapi di dalam waktu karena keadaan, karena godaan kemudian yang terus berkurang keimanan itu. Maka pesan Rasulullah berbagilah keimanan itu. Jadi selalu kita ingin datang Allah, selalu pikir dengan Allah, bisa kita berpakai itu berpikir dengan saintifik sangat tidak akan yang pikir itu istilahnya ibadah ikan paling kafir. Pikir itu butuh perlu istilahnya pun gerakan ikan nomor angel butuh. Pikir itu nomor subhanallah alhamdulillah ikan paling kafir. Tapi luar biasa, namun zikir itu pahala pun dari Allah luar biasa. Dari Allah. Maka perbanyaklah zikir itu. Dengan berzikir itu, hati kita menikah betul menjadi hati ikan mati, hati ikan keras, sesuatu pun hati nak sabun keras menjadi keras. Iku lebih keras pun batu. Nah waktu niku ingin koyo suwe-suwe mesti tatu dekok. Tapi nak ati sampun jadi ati ikan atos itu pun bisa ketinggalan takut ingin koyo mental itu ati. Maka cara pun ati supados menjadi hati yang lunak dengan cara kita zikir dengan zikir datang Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Quran kita lebih uji subhanallah astagfirullah kita lebih kan zikir dan nomor takut sangat zikir gimana pun kecuali amal mandi dan itu bisa kita lakukan. Nah, zikir itu dimentikan Rasul, orang yang tidak pernah berzikir dengan orang yang berzikir itu ibaratnya orang yang mati dan hidup. Nah, yang betul tahu zikir kali Allah, ingat kata Allah itu ibaratnya hati yang mati. Hati yang mati Mas'alul itu hati yang atas itu. Tetapi yang banyak zikir berarti hati pun hidup dikasih nasihat keagamaan dan nasihat kebenaran yang pun hampir akhir pun menangkap. Itulah hati yang hidup di luar. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi safina tapi inal Quran karena lautan itu sangat ganas. Kasus kehidupan wonten alam dunia itu
hidup wonten alam dunia itu disebut ibaratnya Rasulullah kados lautan ingkang sewaktu-waktu saged menenggelamkan kapal kula. Nah, dunia dengan tenipun nah ati kita boten disebut keimanan kita boten kiat, kita sakit tergoda dengan hawa nafsu setan itu akhirnya kita tersesat di dalam saking jalanipun Allah Subhanahu wa taala, terbujuk rayu setan itu. Maka Rasulullah ketika terjadi sabinata fa'inal bahra, perbaikilah kapalmu karena lautan itu sangat dalam, sangat berbahaya. Maka perbaikilah keimanan kita di bawah dengan cara itu memperbanyak zikir. Al-Habil memperbanyak zikir di bawah. Lanjut dua kudizah jama'i masalah baik, dan berbekalah karena bekal perjalananmu nanti itu akan sangat panjang, akan sangat lama. Perjalanan itu akan lama. Ibarat pun kita badhe tindak datang Jakarta, kok samuni 50.000 samuni, kira-kira mungkin saged diberi mungkin. Tapi ini mesti enten mau tanganmu, enten mau tanganmu, sampai mau sakit tangan. Terus atus ibaratipun kita menika urip wonten alam dunia niku badhe mengalami nama kehidupan sampai di alam akhirat. Ini karena kehidupan akhirat itu adalah kekal selama-lamanya, maka bekal pun ada ikan kaitan. Nah, bekal namun sedikit ibarat yang ibunya itu mendolikan Anak Jakarta sampai namun saya ketahui padahal dalam makis itu cukup itu adalah tempat istiqomah, apalagi dalam tugas mangan terdalam untuk sadar. Maka jemaah kasih Allah Subhanahu wa taala bisa dari Rasulullah kita benar-benar memperbarui iman kita dan kita perbanyak berkah kita menghadap datang Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini sambut di bulan Sya'ban. Allah membarik di Sya'ban. Allah membalikna fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, semoga kita diberi keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban dan umur kita disampaikan nanti di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terus umur kita masih di bulan, terus bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, Syahrullah. Kemudian Sya'ban itu adalah syahri. Ketika Rasul bulan Sya'ban itu adalah syahri, bulanku. Maka dalam kita berbanyak dengan baca sholawat dalam Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ramadan syahrul ummati, Ramadan itu adalah bulannya umatku. Terus Rajab, Sya'ban, Ramadan ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu kita namun memasuki bulan Ramadan, kita siapkan keimanan kita, siapkan mental kita menyambut di bulan Ramadan. Kita sangat istiqomah selalu di jalan Allah, dimudahkan dalam ibadah kita, dimudahkan nanti kita yang mulai agar kita puasa di bulan Ramadan, mendirikan ibadah-ibadah kan baik yang wajib mengetahuikan sunnah. Maka mumpung kita kesini di bulan
Sya'ban menika kita perbanyak baca sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dengan sholawat itu kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita nanti ketika di tafsir yang ayat yang lalu bila kita menikah ketika kita menikah di makan pada mahsyar itu yang dipimpin oleh nabinya sendiri. Nah, kita umat Nabi Muhammad mugi kita doa kepada Allah supaya kita menikah di barisan umat Nabi Muhammad SAW. Kita diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, dan kita nanti menghadap kepada Allah dipimpin oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, atas mengatakan dengan sangat Allah akan dengan seperti itu wonten manfaat itu kita akhiri itu sampai ayat ke-40 pertemuan tersebut di surah An-Nasiyah. Nanti dengan satu surah Al-Qur'an dengan seperti itu di wonten manfaat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق